Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenankan kali ini saya memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam kegiatan koneksi antar materi, kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menjawab pertanyaan pemantik, yang kedua, menjawab pertanyaan pemandu refleksi, dan yang ketiga adalah membuat koneksi sesuai rubrik penilaian. Pertanyaan pemantik, bagaimana saya dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana, program, atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat? Mengaitkan intisari dari modul yang telah saya pelajari adalah Modul 1.1, Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pemimpin pembelajaran mampu menciptakan program yang berdampak pada murid untuk menuntun murid agar mampu menumbuh kembangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Modul 1.2, Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Seorang pemimpin pembelajaran mampu menggerakkan dan berkolaborasi dalam komunitas, baik pada organisasi keprofesian maupun komunitas lain untuk menunjang kesuksesan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Modul 1.3, Visi guru penggerak. Seorang guru penggerak diharapkan memiliki visi untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dengan membuat prakarsa perubahan melalui program sekolah yang berdampak positif pada murid dengan dukungan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Modul 1.4, Budaya Positif. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan karakter, profil pelajar Pancasila pada murid, menumbuhkan kebiasaan positif sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Modul 2.1, Memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dari hal tersebut, bisa diwujudkan melalui program yang berdampak positif pada murid, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Mengimplementasikan KSE dalam pembelajaran diharapkan mampu menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid, sehingga murid mampu melakukan manajemen diri terkait impian dan harapannya, menerapkan kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui program sekolah yang berdampak positif pada murid. Modul 2.3, Coaching untuk supervisi akademik. Coaching dapat diterapkan untuk menggali kekuatan atau potensi yang dimiliki murid, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ketika murid terlibat aktif dalam program sekolah yang berdampak positif pada murid, mereka dapat berlatih untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Modul 3.1, Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan memahami 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, diharapkan pemimpin mampu membuat keputusan terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid berdasarkan hal tersebut. Modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasi aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan untuk mengelola program sekolah demi mewujudkan visi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang berdampak positif bagi murid. Hal tersebut sejalan dengan modul 3.3 yaitu pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Modul 3.3 yaitu pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Kemampuan memaksimalkan potensi 7 aset yang dimiliki untuk mengembangkan sekolah. Dari seluruh materi modul yang telah saya pelajari, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap modul tersebut memiliki satu tujuan yang sama, di mana setiap modul saling terkait, saling mendukung dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemandu refleksi. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini?
2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 3. Apa keterkaitan yang Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. 1. Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa bahagia, mendapatkan ilmu baru serta pengetahuan dan wawasan baru tentang merencanakan program sekolah yang berdampak positif pada murid dengan memberi kesempatan pada murid agar berperan aktif dalam berpendapat, mengambil pilihan, dan menjalankan serta mewujudkan program tersebut agar murid memiliki rasa tanggung jawab atas kegiatan yang telah menjadi pilihan mereka. Saya telah memahami bagaimana program tersebut dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi 7 karakteristik lingkungan yang dapat dikembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Intisari yang saya dapatkan dari modul ini adalah program yang berdampak positif pada murid merupakan salah satu bentuk penyusunan dan pengelolaan program sekolah yang berdasarkan pada kebutuhan murid. Kegiatan ini menempatkan murid sebagai salah satu unsur paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kaitannya dengan program yang berdampak pada murid adalah ketika program tersebut menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mengembangkan lingkungan yang mampu mengarahkan murid untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran mereka sendiri, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, membuat pilihan-pilihan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka pada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Student agency atau kepemimpinan murid bisa diartikan sebagai kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Melatih murid-murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang terbuka. Mereka akan terbiasa untuk melihat perbedaan, menghargai beragam perspektif, sehingga diharapkan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang mampu menghadapi perbedaan dan perubahan, baik dalam lingkungan lokal maupun global. Murid mampu mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri, mendorong murid untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pada modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah terdiri dari 3 modul, yaitu modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, serta modul 3.3, pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Saya belajar bagaimana seorang pemimpin mampu membuat keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan, keberpihakan kepada murid, serta berdasarkan rasa tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah yang mampu mendukung pelaksanaan program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang berpihak pada murid. Dengan memiliki kemampuan pengambilan keputusan, mampu mengidentifikasi aset yang dimiliki saat menunjang dalam membentuk program sekolah yang berdampak positif pada murid. 3. Keterkaitan dari semua modul yang saya pelajari mulai modul 1.1 hingga modul 3.3 adalah mencapai pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dapat saya gambarkan kaitan intisari dalam setiap modul tersebut dengan modul lain dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercakup dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti gambaran yang saya dapatkan pada kegiatan elaborasi konsep bersama Ibu Sugiyarti. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini sudah terlihat kalimat-kalimat yang diblok dengan warna-warna tertentu, itu merupakan adalah perwujudan dari modul-modul yang kita pelajari. Nomor 4, jelaskan perspektif Anda terkait program yang berdampak positif pada murid. A. Murid harus dilibatkan dalam proses perencanaan program, memberi kesempatan pada mereka untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, serta pemikiran mereka terkait program tersebut,
mempromosikan suara murid untuk membangun budaya saling mendengarkan, kepercayaan diri murid, memberi kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, dan berdiskusi, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian dan perencanaan pembelajaran. B. Memberikan kesempatan pada murid untuk membuat pilihan terhadap apa yang ingin mereka lakukan, seperti memberi pilihan dalam membentuk kelompok, menentukan sendiri media yang digunakan untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka, memberi kesempatan untuk menentukan bentuk penugasan, dan lain-lain. C. Dengan mendengarkan dan menghargai pendapat mereka, memberi mereka pilihan terhadap apa yang ingin mereka pelajari ataupun mereka lakukan terhadap proses belajar mereka sendiri. Sehingga hal tersebut mampu menumbuhkan rasa kepemilikan yang membuat murid memiliki rasa tanggung jawab atas semua yang telah mereka putuskan dan inginkan. Murid akan terlibat aktif di dalamnya untuk memastikan apapun yang telah mereka suarakan, mereka pilih, harus mereka lakukan dan capai sesuai dengan keinginan mereka. D. Melakukan refleksi terkait pelaksanaan program tersebut, melakukan diskusi terkait progres program tersebut, mengevaluasi dan melakukan perbaikan agar program dapat terus berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Membuat koneksi sesuai rubrik penilaian. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Menganalisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 3. Membuat keterhubungan. Bagian 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pengalaman atau materi dari pembelajaran yang baru saya peroleh adalah A. Pengalaman bagaimana membuat perencanaan program yang berdampak positif pada murid dengan menggunakan metode inquiry apresiatif Bagja. B. Pengalaman menerapkan proses B dan A, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran pada instansi sekolah terkait mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan cara melakukan sesi wawancara dan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan pengampu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. C. Setelah mengalami pengalaman tersebut, akhirnya saya memahami bagaimana seharusnya membuat atau mengelola sebuah program sekolah dengan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. 2. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Saya sangat bersemangat untuk belajar dan menerapkannya di lingkungan sekolah saya. Terbuka wawasan dan pemahaman saya terkait program yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan memperhatikan voice, choice, ownership murid. Senang dan bahagia karena mendapatkan ilmu baru tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. A. Dalam proses pembelajaran secara mandiri pada kegiatan mulai diri dan eksplorasi konsep diskusi, saya berusaha mencari bahan literasi selain bahan bacaan pada modul 3.3, melakukan browsing di internet pada sumber-sumber yang valid dengan harapan dapat membantu pengetahuan saya terkait materi yang saya pelajari. Karena pada kegiatan eksplorasi konsep diskusi, kami dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi terkait program sekolah yang sudah berjalan atau sedang berjalan. B. Pada kegiatan ruang kolaborasi, kami terbagi dalam beberapa kelompok dengan pokok bahasan, yaitu membuat program sekolah yang belum pernah ada di instansi masing-masing. Saya tetap konsisten untuk mengambil keputusan berdasarkan keputusan anggota kelompok. C. Selalu bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan satu kelompok dengan mengutamakan kepentingan kelompok dan bukan kepentingan pribadi. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah A. Meningkatkan kemampuan dalam menjalin relasi. B. Berusaha untuk lebih fokus dan hadir penuh dalam setiap kegiatan pembelajaran. C. Menambah literasi dengan membaca buku-buku terkait materi pembelajaran yang sedang dipelajari. D. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan sesama anggota kelompok. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kompetensi yang ingin dicapai pada modul ini adalah CGP, memahami konsep kepemimpinan murid, profil pelajar Pancasila, memahami apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam program intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mengidentifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, merancang sebuah prakarsa perubahan di sekolah dalam bentuk sebuah kegiatan atau program sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dalam menggunakan model prakarsa perubahan yang disebut dengan Bagja.
Dari kelima kompetensi yang ingin dicapai, terdapat keterkaitan terhadap kematangan diri saya pribadi, yaitu program sekolah yang berdampak positif pada murid mampu mengembangkan 7 karakteristik lingkungan yang mampu menumbuhkan. Program sekolah yang berdampak positif pada murid dapat mengembangkan 7 karakteristik lingkungan yang mampu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Program sekolah yang telah berjalan di lingkungan belajar saya sudah mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya mendorong dan mengajak kolaborasi antar komunitas yang ada di sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Saya belajar bagaimana membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan Bagja. Bagian 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. A. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya adalah, apa yang akan terjadi jika guru memberikan kesempatan pada murid untuk terlibat aktif sehingga memunculkan banyak pilihan? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi proses menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan memberikan dampak positif? Menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan murid dapat dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan pihak sekolah untuk melibatkan murid melalui voice, choice, dan ownership? B. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Jika ingin murid-murid kita dapat menumbuhkan kepemimpinan dalam proses belajar, maka guru tidak bisa lagi hanya sekedar berperan sebagai pemberi atau penyebar informasi. Jadi, guru yang diperlukan sekarang ini adalah guru yang berusaha memfasilitasi proses berpikir murid-muridnya dengan baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif yang memberi ruang agar murid-murid bisa bereksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Guru memodelkan kepada murid-muridnya bagaimana dirinya menunjukkan keingintahuan dan rasa penasaran terhadap sesuatu yang sedang ia pelajari, kemudian bagaimana ia berusaha mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi saat ini kelas-kelas kita harus berani berubah, harus menjadi tempat-tempat di mana pendapat, gagasan, serta saran murid harus didengarkan dan harus diperhatikan. Murid-murid harus diberikan pilihan di mana ruang belajar untuk murid berkreasi, bereksplorasi, berbuat salah, dan mengambil resiko harus terbuka lebar, di mana usaha-usaha sangat dihargai, di mana murid dan guru menjadi mitra yang saling belajar untuk mendorong dan mempromosikan student agency atau kepemimpinan murid. Berarti kita harus menumbuhkan lingkungan belajar yang bukan hanya mendorong pencapaian akademik yang tinggi, namun juga mendorong well-being atau kesejahteraan diri murid-murid kita. C. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang muncul di lingkungan sekolah saya adalah mengubah pola pikir atau mindset murid terkait pentingnya pendidikan. Murid berasal dari keluarga tidak mampu. Hal ini terkadang membuat murid tidak memiliki pemikiran jauh ke depan, memiliki pemikiran sempit dan wawasan yang tidak mencukupi, dan keluarga yang tidak memberi motivasi untuk maju. Lingkungan masyarakat di mana murid tinggal merupakan masyarakat petani, buruh tani, pedagang, serta pekerja serabutan. Hal tersebut membuat murid memiliki pemikiran apa yang dia miliki sudah cukup. Fasilitas yang dimiliki hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang berguna. Seperti contoh, HP hanya digunakan untuk sarana hiburan dan bukan sebagai sarana pendidikan. D. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Hal yang bisa digunakan sebagai solusi alternatif permasalahan terhadap tantangan adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada murid untuk melihat jauh ke depan apa yang bisa dia lakukan untuk hidupnya dan hidup orang lain. Sekolah mendorong murid untuk terus terlibat aktif dalam setiap kegiatan sekolah, memberikan konsep baru tentang perkembangan zaman, di mana teknologi terus berkembang dan harus diiringi dengan kecakapan, keterampilan yang dibutuhkan di dalamnya. Guru menciptakan kegiatan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam proses belajarnya. Bagian 3. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu di saat saya masih menjadi siswa di sebuah SMK negeri di Jepara. Saya mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada, mulai dari OSIS, Pramuka, PMR, maupun Mading. Mengingat pengalaman tersebut ketika saya menjadi pengurus pada semua kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu pemahaman saya tentang program yang berdampak positif pada murid. Dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, kami selalu berdiskusi dan menyampaikan pendapat terkait program-program yang akan dilaksanakan. Guru pembina hanya membantu
dan memberi masukan ketika pendapat kami dirasa kurang tepat. Mendapatkan kepercayaan tersebut membuat kami percaya diri dan merasa memiliki tanggung jawab atas suksesnya kegiatan tersebut. 2. Penerapan di masa mendatang. Dari pengalaman masa lalu, saya bisa mengambil pelajaran bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Murid diberi kepercayaan untuk berpendapat, membuat pilihan, dan melaksanakan pilihan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk penerapan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam kelas seperti kegiatan pembelajaran, saya akan memberi kesempatan murid untuk bertanya, berpendapat, menentukan bagaimana proses pembelajaran yang diinginkan, dan bagaimana bentuk penugasan yang ingin mereka buat. Saya akan memfasilitasi bagaimana mereka berkembang, tumbuh, dan aktif dalam proses mengembangkan potensi yang mereka miliki. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Praktik baik pada modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini, praktik baik yang telah saya lakukan adalah melakukan perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial dan budaya di daerah saya. Menumbuhkan pembiasaan positif seperti salim, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik murid. Guru memfasilitasi proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Praktik baik pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai mandiri, mengikuti berbagai kegiatan pelatihan tanpa adanya paksaan ataupun dorongan dari orang lain. Kegiatan yang saya lakukan diantaranya adalah mengikuti kegiatan lomba inovasi karakter bangsa yang hasilnya didiseminasikan dengan rekan MGMP dan rekan sejawat. Pelatihan Google Master Trainer yang saya diseminasikan dengan semua rekan sejawat di SMKN 1 Kasraman. Menjadi coach bagi rekan guru, kegiatan GTK Creative Camp, pelatihan Gubuk Jatim Cerdas, dan lain-lain. Nilai kolaboratif, melakukan kegiatan, pelatihan in-house training tentang kurikulum Merdeka, penggunaan akun belajar ID, platform Merdeka Mengajar, serta perangkat ajar dan kegiatan P5 pada kurikulum Merdeka, peningkatan mutu sekolah tentang akreditasi sekolah, dan berkolaborasi dengan orang tua wali murid. Nilai reflektif, melakukan kegiatan refleksi pembelajaran dengan murid di akhir kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan refleksi dengan rekan sejawat yaitu tentang kegiatan pembelajaran dan perangkat mengajar. Nilai inovatif, saya membuat media pembelajaran menggunakan Office Suite, YouTube, Mind Map, Kahoot, dan lain-lain. Nilai berpihak pada murid, menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman, serta menyenangkan. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, berdiferensiasi proses maupun berdiferensiasi produk sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki murid. Praktik baik pada modul 1.3, visi guru penggerak, membuat prakarsa perubahan menggunakan inquiry apresiatif bagja untuk mencapai visi guru penggerak tentang murid impian. Praktik baik pada modul 1.4 budaya positif, saya melakukan praktik baik menyebarkan pemahaman tentang budaya positif terhadap rekan sejawat, tentang 5 posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran murid tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Praktik baik pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya membuat perangkat pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Praktik baik pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya membuat perangkat pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, meliputi aspek kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta keputusan yang bertanggung jawab. Praktik baik pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Praktik baik yang saya lakukan adalah praktik coaching dengan rekan sejawat, praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, melakukan praktik berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat RPP atau modul ajar, melakukan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Praktik baik pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan berpihak pada murid, nilai kebajikan, serta keputusan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, mampu membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Dalam implementasinya, ketika ada murid yang bermasalah, seperti dijauhi oleh teman-temannya ketika dalam pembentukan kelompok, saya akan berusaha untuk memberi pengertian terhadap mereka tentang bagaimana harusnya menjalin sebuah relasi dengan teman dalam satu kelas. Praktik baik pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, tokoh setempat, murid, dan orang tua wali murid terkait sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah.
berdiskusi tentang pemanfaatannya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Praktik baik pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Membuat prakarsa perubahan melalui program sekolah yang berdampak positif pada murid. Melakukan diskusi terkait hal itu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid dari semua perwakilan jurusan, serta dengan murid yang menjadi ketua kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR, Pramuka, dan Takmir. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Selain menggunakan modul yang terdapat dalam pendidikan guru penggerak, saya juga sering mengakses platform Merdeka Mengajar dengan mengikuti kegiatan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, mengadopsi bahan ajar seperti modul ajar dan buku elektronik, mengakses sumber lain yang relevan. Jaringan internet menyediakan banyak sumber literasi yang bisa digunakan, membaca, memahami, dan menerapkan. Ambil yang sesuai dengan konteks keilmuan yang kita pelajari. Kutipan hari ini, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.